Karena hari ini adalah tahun baru, jadi di sini kita akan bongkar benda pusaka dan kita tempatkan yang sudah disediakan. Oke, yuk mari terus pantengin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini beberapa benda pusaka yang mau dibongkar. Saya berpikir juga cukup atau nggak tahu. Wah, ini energinya cukup luar biasa ya Gus ya. Iya. Sampai pun lampu berkedip-kedip. Iya, lampu berkedip. Ini kalau ini kerisnya cukup tua. Ini tidak tahu tahun berapa pembuatannya. Tapi Itu kira-kira kerisnya tuaan Gus apa kerisnya? kalau lahirnya pembuat sama lahirnya tuan ini. Oh, tuan ini ini. dari kerajaan Majapahit ini. Majapahit. Banyak juga ya Gus ya. Ya, memang ini dari beberapa peninggalan kerajaan. Ya, lumayan. Nih gentong-gentong nih Gus. Ini peninggalan zaman-zaman itu dari Iku Gus, ditokin kok dilapi pakai kain sih, baru dicipat-cipati minyak. Iki kan ditoki sito-sito iku dilapi kain. Nah, dilapi kain basah apa baru diciprat minyak. Ini cicil barang ini. Wabe. Beli baru-baru juga. Wabe. Semuanya. Ini alhamdulillah nih barang-barang ini termasuk barang-barang kuno, barang-barang tua. Eksplor aja dulu. Jadi ini yang kemarin dari penarikan, yaitu harta karun satu kapal. Ini adalah benda-benda yang ditarik kemarin. Bisa juga dicek di YouTube Mamas Karyo. Ini adalah benda-benda yang ditarik, yaitu judulnya harta karun kapal Kabupaten Langkat. Di sini isinya adalah benda-benda ataupun pusaka-pusaka kuno, yaitu khas dari Indonesia, ya, yaitu ada keris. Karena Indonesia ciri khas ada keris, karena guru besar kita Mas Karyo sangat mencintai atau menyukai yaitu benda-benda yaitu khas dari Indonesia. Sari. Logo sari makanan. Ini adalah belangkon pertama kali yang digunakan oleh Mas Karyo waktu Mas Karyo masih berumur 19 tahun. Jadi Mas Karyo dari umur 19 tahun sudah menggunakan belangkon. Karena Mas Karyo sangat menyukai yaitu kebudayaan. Nah, makanya Mas Karyo khasnya itu adalah menggunakan belangkon, ya. Tapi ingat para sahabat sekalian, para subscriber sekalian, yang namanya keris-keris ini kita tidak diperbolehkan yaitu untuk menuhankan, karena ini adalah syirik. Jika kita ingin memiliki yaitu benda-benda pusaka seperti keris atau apapun yang bertuah, kita harus memiliki iman yang tinggi, ya. Karena benda-benda seperti ini memiliki suges yang sangat tinggi. Karena jika kita memiliki iman yang rendah, maka yang ditakutkan kita bisa menuhankan benda-benda bertuah seperti ini, ya. Jadi benda-benda seperti ini boleh disimpan, yaitu hanya sebagai bahan koleksi, ya. Jadi para sahabat kalian jangan dipersalahgunakan, jangan pernah berpikiran hal-hal yang negatif. Karena benda-benda seperti ini sangat boleh sekali yaitu sebagai alat koleksi, karena untuk mengenang, ya. Karena benda-benda di sini adalah benda-benda peninggalan zaman-zaman dulu, ya. Ini seperti guci nih. Ini peninggalan zaman Majapahit, kalau nggak salah. Nih pedang nih, nah nih. Ini pedang apa? Nggak tahu saya namanya apa. Untuk para penonton masih banyak lagi yang akan dikeluarkan. Nah, di sini juga ada keris. Ini adalah patung yaitu Presiden Soekarno, yaitu dibuat dengan emas campuran kuningan, ya.
Nah, benda-benda pusaka cukup luar biasa di yang sini, sampai lampunya pun dibingkaikan. tidak sanggup untuk hidup lagi gue sampai berdiri. Berapa kali tadi tetap gitu juga, terakhir biara aja lah. Ini wayang, ini khas dari Indonesia. Ini dari isi dari dalam ini. Asli. Ini adalah benda-benda, yaitu benda-benda sejarah. Dari tadi Ya. di atas. Jadi ini untuk saat ini adalah pemindahan benda-benda ini untuk diletakkan di museum. Jadi para sahabat sekalian, jika datang ke Padepokan Sendang Sejagat, jangan lupa singgah di museum Padepokan Sendang Sejagat, karena museum ini dibuka untuk umum ya. Nanti akan dijaga oleh satpam juga. Jadi para sahabat-sahabat, ini adalah pedang apa nih? Golok pembunuh naga. Nah, ini motif golok pembunuh naga. Ini adalah penarikan tahun 2000 nggak salah ini, dari Mas Karyo bilang. Contoh saat ini Mas Karyo tidak bisa diajak karena Mas Karyo lagi keluar. Jadi saat ini yang memegang ini adalah Gus Hadi untuk bagian memegang kunci untuk masuk di dalam museum ini. Di sini banyak lagi guys. Ini adalah benda-benda penarikan dari Mas Karyo. Ini semua di sini hasil Nah, bagi para sahabat, para subscriber sekalian, hari ini adalah proses yaitu pencucian keris ya. Jadi para sahabat sekalian pasti berpikir pencucian ini musyrik, alak syirik katanya, karena sampai mencuci segala. Ingat, ini nyucinya menggunakan air hangat ya. Fungsinya apa? Ini kan sebagai untuk bahan koleksi, apalagi ini akan diletakkan yaitu di museum ya. Contohnya ini kan kotor nih. Nah, jadi supaya terlihat indah waktu dilihat, yaitu apalagi ini diletakkan di museum, maka dicuci menggunakan air hangat supaya fungsinya agar bersih ya. Jadi sahabat sekalian, jangan pernah menilai itu dari sisi luarnya saja. Jadi sini saya ingin menjelaskan lebih detailnya lagi ya. Bahwasannya keris di sini digunakan itu sebagai alat koleksi, sebagai mengingat yaitu peninggalan zaman-zaman nenek moyang kita, kakek moyang kita dulu. Karena keris ini pertama kali dibuat di Indonesia itu oleh kakek moyang kita dan nenek moyang kita. Karena keris ini memiliki ukiran-ukiran yang sangat khusus ya. Bahkan di negara luar tidak ada ukiran keris seperti ini. Karena ini adalah khas asli di Indonesia, maka kita harus menjaganya supaya tidak punah. agar tidak kotor. Nah, ini adalah pencuci kerisnya. Cara mencuci gimana, Mas? Cara nyucinya gini. Cuci air. Nah, Gosok. sampai bersih. Lalu setelah di sini yaitu proses memberikan minyak wangi. Apa fungsinya minyak wangi ini? Agar ketika dibuka baunya enggak apek. Nah, jadi wanginya tetap harum wangi karena apa? Berkarat. Supaya tidak bekarat juga. Karena kan minyak, Mas ya. Jadi tidak bekarat. Jadi kalau dibuka celing enggak keset dah gitu lah. Jadi kalau buka celing gitu, dan juga wangi gitu. Jadi waktu buka baunya wangi gitu. Ini baunya apa? Enggak enak gitu. Ya, jadi jangan pernah salah kaprah atau salah memahami ya. Dan pesan saya, jika kita tidak memiliki iman yang tinggi, jangan pernah menyimpan benda-benda seperti ini. Karena memiliki yaitu sugesti yang sangat tinggi. Karena penyebabnya kita bisa menjadi percaya dengan benda seperti ini. Bahkan kita bisa menjadi menuhankan benda seperti ini. Dan juga itu bisa yang namanya itu perilaku syirik. Karena syirik itu tidak baik ya. Karena yang patut disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan salah kaprah ya. Itu saja dari penjelasan seputar pembersihan benda-benda pusaka yaitu milik Mas Karyo, guru besar Padepokan Sendang Sejagat. Jadi para sahabat sekalian, para subscriber sekalian, alhamdulillah Mas Ri bisa sampai di Padepokan Sendang Sejagat. Mas Ri bisa langsung cek yaitu pemindahan dari benda-benda yang dimiliki oleh Padepokan Sendang Sejagat, yaitu untuk diletakkan di Museum Padepokan Sendang Sejagat. Mungkin itu saja video kali ini dari Mas Ri ya. Jangan jadikan ini saran Mas Ri ya, jika kita mendapatkan benda-benda bertua seperti itu, jangan kita menganggap itu atau menuhankan benda-benda tersebut, dan pernah kita terlalu memegang teguh kepada benda-benda tersebut.
Namun jika kita jadikan benda tersebut sebagai koleksi, yaitu atau mengingat peninggalan zaman-zaman dulu, itu diperbolehkan ya. Karena apa? Pertama kali yang membuat keris adalah orang-orang terdahulu, nenek moyang kita, kakek moyang kita. Jadi kita harus menghargai yaitu kerajinan dari mereka. Karena di negara lain pun tidak ada, karena keris ini adalah ciri khas dari negara Indonesia. Cintailah adatmu, cintailah dan hargailah peninggalan-peninggalan yaitu dari nenek moyang, kakek moyang kita terdahulu. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan para sahabat sekalian. Jangan lupa di subscribe ya, jangan lupa di share. Semoga channel Mas Rey semakin berkembang dan semakin berkembang. Insya Allah channel Mas Rey bisa bermanfaat bagi kalian. Ya, mohon doanya untuk Mas Rey supaya kita selalu kuat untuk memberantas sistem perdukunan yang ada di Indonesia bahkan di dunia. Undur ila maqala wala tandur ila maqala. Jangan lihat saya menyampaikan tapi lihat apa yang disampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.